Yang pertama saya ingin ulangi bahwa dalam metode penelitian yang terbaik adalah kesiapan kita. Kesiapan yang pertama adalah kesiapan individu, kita sendiri. Ya. Lalu yang kedua adalah kesiapan biaya. Nah, yang ketiga baru kita melakukan kesiapan alat atau metodologi, gitu ya. Baik. Dalam kesiapan individu pribadi kita masing-masing, yang pertama harus diartikan adalah niat. Niat ini penting banget nih. Kedua, kejujuran. Ini penting juga karena sekarang ada plagiator checkers ya. Jadi plagiator ini menjadi sangat tidak pas buat kita kalau kita tidak melakukan kejujuran dalam diri kita. Oke. Yang ketiga, keinginan untuk memang melakukan satu proses penelitian itu dengan baik. Ya, ini dari sisi kita sebagai pribadi. Yang kedua adalah masalah biaya. Ini penting juga karena setiap penelitian itu membutuhkan biaya dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar, ya. Yang ketiga adalah metodologi, alat, ya. Kemudian perlengkapan yang harus kita miliki. Nggak perlu kita terlalu canggih dalam bahasa Inggris, kita bisa menggunakan misalnya aplikasi Grammarly. Ya. Kita nggak bisa dalam konteks ilmu yang mungkin bagi kita belum bisa, kita bisa lihat di YouTube. Ya, berbagai macam metodologi yang ditawarkan pada kita semua. Nah, saya ingin menyampaikan sedikit saja, kalau yang di bangunan teori kemarin, kalian sudah coba ya untuk bisa dikembangkan di sana bangunan teori ya, dan itu menjadi bagian penting dari diri kita ya untuk bisa bersama-sama kita lakukan. Bentar, saya coba buka lagi dengan yang satunya ini, kalau nggak mau masuk ke sana. Ini sudah harus saya share. Oke. Tadi bisa masuk, kalau sekarang nggak bisa ke share ya. Oke. Baik. Nah, kalian bisa lihat di situ ada research design, kualitatif dan kuantitatif research. Umi, kelihatan? Ya, kelihatan, Pak. Oke ya, baik. Kita akan mulai dari situ ya. Jadi secara perlahan, bagaimana sebuah penelitian itu akan baik, kita akan melihat ada dua kategori besar ya, apakah itu kuantitatif, apakah itu kualitatif research, gitu ya. Nah, bagaimana kita membangun ini semua? Pertama, kita harus memahami variabel-variabel yang kita ketahui. Apakah itu variabel dari sisi-sisi yang bisa kita, sebentar, ini ada yang mau masuk lagi nih ya. Ada yang mau masuk. Oke. Dah. Ya, variabel. Variabel saya tidak ingin menjelaskan kalian terlalu dalam karena bisa baca di dalam bangunan teori ini atau di research design ya. Fokus pada riset. Jadi variabel-variabel yang akan kita ambil itu fokusnya pada riset kita, judulnya kita, ya, penelitian kita. Apakah independen, apakah itu dependent variable, oke? Kemudian variabel-variabel yang lain yang mungkin kita nyatakan sebagai extraneous variables, seperti control variables, uncontrolled variable dan sebagainya. Lalu kita akan melihat di variabel itu ada di posisi kuantitatif atau di posisi kualitatif. Nah, gitu ya. Nilai atau kategori variabel tersebut terdiri atas angka, kemudian beda antar kategori dinyatakan dengan angka, itu kualitatif biasanya. Nah, kalau misalnya kualitatif ya, itu bisa lihat sendiri. Kalian baca. Saya akan percepat saja ya. Oke, ini ada yang minta masuk lagi nih. Ya. Nah, dari posisi ini, nah, kita akan lihat
ada garis putus-putus di situ ya. Kalian lihat garis putus-putus, Umi? Ya. Ya, lihat Pak. Oke. Ada beda abstrak dan empirik. Abstrak dan empirik. Oke. Ya. Baik ya. Nah, di dalam abstrak itu biasanya ada konsep, ada dalil, ada teori atau model, ada asumsi atau paradigma, gitu ya. Nah, kemudian diturunkan di aras empirik. Nah, garis putus-putus itu adalah dinamakan garis Joy. Profesor John Joy E. Hallow itu yang mengarang bangunan teori. Ini materi ketika saya kuliah S2 di UKSW, gitu ya. Ini yang buat adalah Pak Joy. Dari bukunya dia Bangunan Teori, buku itu bisa kalian beli di UKSW. Oke. Nah, metode penelitiannya apakah itu eksploratif, apakah itu deskriptif, apakah itu eksperimentoris, ataukah itu yang lain-lainnya, silakan nanti bisa dicari, ya. Ada parameter yang lain disebutkan dengan statistik, deskriptif, inferensial dan lain sebagainya. Oke. Baik. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada kenapa orang melakukan pemikiran, itu ada alasan pragmatis, ada alasan fundamental, ya. Ada landasan filosofis, ada kiblat berpikir, ada hamparan ilmiah, ada nilai ilmiah, ada bahasa keilmuan. Nah, ini biasanya kita pakai di dalam konteks kemahasiswaan kita, ya. Di bahasa keilmuan itu dari konsep, dalil atau teori, model di sini ya. Ini ya. Nah, semuanya ini akan diukur ke bawah karena ini abstrak. Di atas ini semua abstrak, nggak bisa diukur, ya. Kita turunkan di sini menjadi bisa terukur. Alat ukur konsep kita apa? Noir, ya. Ada nominal, ada rasio, ada interval gitu ya. Dan sebagainya, Noir ya. Ini nanti kita akan jelaskan semua. Ini namanya garis Joy di sini, ya. Nah, kemudian secara umum kita juga akan melihat tuh konsepnya. Konsep misalnya konsep fertilisasi, konsep feminisme, konsep keuangan, konsep akuntansi misalnya gitu, konsep pembangunan manusia seutuhnya, konsep IPM ya, indeks pembangunan manusia, konsep zakat, macam-macam itu. Itu semua konsep di aral abstrak. Oke? Nah, itu harus diturunkan menjadi konsep yang bisa terukur. Bagaimana mengukur misalnya kalau kalian sering bikin itu pengaruh ini terhadap ini. Nah, diukurnya itu seperti apa? Oke ya. Ini semua kita lihat di sini. Nah, simbol-simbol konsep atau konstruk itu adalah simbol-simbol yang digunakan untuk memaknai fenomena. Bisa bentuknya notasi, bisa bentuknya kata tunggal, bisa bentuknya kata majemuk, bisa bentuknya kalimat pendek, atau disebut juga menjadi concept by postulation. Ya, saya percepat. Nah di sini ada simbol, ada makna konsepsi. Di sini konsep harus diturunkan menjadi apa? Peristiwa. Misalnya sekarang peristiwa apa? COVID-19. Ya. COVID-19. Faktanya apa? Banyak yang meninggal, banyak yang tertular, banyak yang terkena. Referensinya apa? Teori-teori yang kalian ambil dari penelitian terdahulu, fakta-fakta yang nyata, di situ ada di empirik sini. Nah, ini semuanya dijadikan satu, yang ini yang akan diukur. Ya, konsepnya nggak bisa diukur ini, dia harus diturunkan menjadi sesuatu yang bisa terukur. Oke, saya percepat ya. Itu bisa di-play aja mungkin Pak, biar besar. Gimana? Di-play aja layarnya. Layarnya di mode layarnya play. diperbesar. Oke, bentar. Oh, sorry. Layarnya ya. Alah, malah kecil. Bentar, ini soalnya ada yang terganggu di sini nih. Sudah? Sudah kelihatan lebih besar? Sudah? Ya. Oke ya. Nah, di dalam konsep kita harus mengetahui makna yang jelas. Misalnya perempuan tuh kayak apa sih? Ciri-ciri perempuan tuh gimana? Ya, kemudian
harus tampak ukurannya. Nominalkah dia, ordinalkah dia, intervalkah dia, atau dia rasio. Ini ukuran-ukuran biasa kita pakai dalam penelitian, gitu ya. Beri petunjuk mengenai indikator empirik yang ada. Nah, kita lihat di sini. Ada definiendum, ada definien, ada genus proximum, ada differentia specifica, differentia specifia, ya. Ini konsepsinya semua. Ini ada garis Joy yang menemukan, John Joy Ihalo, ini dosen saya ya, profesor beliau. Ya. Nah, konsep ini harus diturunkan ke empirik. Oke, misal contoh di sini. Nah, kita lihat di sini ya. Kalau ada yang perlu di interupsi ya, Umi. Ya, siap. Oke. Nah, sekarang kita lihat contoh struktur definisi. Ini ada yang mau masuk. Oke. Angkatan kerja. Apa sih angkatan kerja itu? Nah, angkatan kerja adalah penduduk yang usianya 10 tahun ke atas. Ini dulu. Sekarang kan udah nggak boleh. Ini masih masuk dalam apa? Child workers ya. Jadi dia harusnya penduduk adalah angkatan kerja adalah penduduk yang usianya di atas 18 tahun yang bekerja atau mencari pekerjaan. Itu namanya angkatan kerja, gitu ya. Status gizi misalnya. Status gizi adalah keadaan tubuh anak atau bayi yang dilihat dari tinggi, berat, badan menurut umur. Oke. Akseptor misalnya. Itu konsep ya. Sri Wahyuni mau masuk. Konsep ya, itu akseptor misalnya. Orang yang mempraktekkan salah satu metode kontrasepsi. Oke. Mahasiswa IAIN adalah orang yang berusia atau orang yang telah lulus SMA dan dia mempunyai kartu mahasiswa IAIN Salatiga dan masih aktif gitu misalnya, ya, dan lain-lain sebagainya. Oke, contoh lain, misalnya ini kita lihat lagi nih, ya, kurva penawaran. Nah, kurva penawaran adalah hubungan antara harga pasar dan jumlah yang produsen bersedia memproduksi dan menjual. Paham ya? Jadi genus proximumnya itu apa? Kemudian diferensia spesianya itu apa? Ini penting buat kalian ini. Penting sekali kita punya kelemahan kalau nggak kita pahami betul terhadap definisi operasional. Nanti akan ngacak itu. Akan kemana-mana itu, ya. Kurva penawaran itu bisa macam-macam. Kalau sudah dikunci dengan definisi kalian, maka kita nggak akan lari kemana-mana kecuali pada definisi itu, gitu ya. Oke, pendapatan nasional misalnya, nilai uang total dari arus produksi akhir suatu komunikasi. Oke, likuiditas misalnya. Kemampuan keuangan perusahaan atau lembaga untuk memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo. Ini kalian harus lihat definisinya. Likuiditas yang mana? Kalau likuiditas perusahaan ya perusahaan, kalau likuiditas negara ya negara gitu loh. Kalau likuiditas pribadi ya pribadi gitu, ya. Nah, modal kerja misalnya, investasi perusahaan dalam jangka pendek, ya, dan sebagainya. Itu nanti kalian bisa buat sendiri, coba bikin simbol definisi, ada simbol atau definiendum, kemudian ada makna atau definien, kemudian dibuat genus proximumnya, dibuat diferensia spesifikannya. Apa yang akan menjadi konsep penelitian kalian, ya. Skripsinya ke apanya terserah, silakan dibuat. Nanti saya akan koreksi. Oke. Lalu kita akan melihat lagi dari setelah kita memahami definisi-definisi itu, ya, ini aja contoh. Kalian bisa lihat di materi yang sudah saya bagi, ya. Nah, merakit definisi ada dua praktik yang salah. Misalnya konsep kata majemuk, ya. Misalnya itu ada kebijakan pembangunan. Nah, kadang orang membuat kebijakan itu sendiri, pembangunan itu sendiri gitu loh. Ini keliru. Harusnya kalau sudah merupakan satu frase kebijakan pembangunan itu adalah kata tersendiri dia. Jelas ya? Jadi nggak bisa dipisah-pisah gitu loh. Ini kebijakan sendiri, kebijakan adalah bla 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 bla, pembangunan adalah bla 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 bla, lalu digabungkan. Ini kekeliruan.
Jangan sampai terjadi di kalangan mahasiswa kita. Oke. Kemudian, kesalahan yang kedua adalah konsep yang didefinisikan oleh beberapa ahli atau yang dimaknai keberadaannya berbeda dalam berbagai disiplin ilmu, lalu diramu unsur-unsurnya ke dalam satu rakitan. Ya, ini juga nggak benar. Harga menurut A, harga menurut B, harga menurut C, nah gitu ya. Lalu kalian rangkum itu menjadi satu. Ini juga nggak bisa. Gitu ya. Kecuali kalau kalian mau bikin definisi sendiri. Bikin definisi sendiri itu boleh, asalkan paham apa definiendumnya, apa definiensnya. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan berbicara masalah konsep. Ini, saya dari dasar betul nih ya. Atribut, categorical concept, atau peubah, continuous variable atau variabelnya itu sendiri. Mari kita lihat. Nah, apa bedanya antara atribut atau kategori konsep dengan variabel? Pertama, konsep itu mengandung kategori-kategori dari ciri yang khas. Sedangkan variabel peubah konsep yang mengandung rentangan nilai dari ciri khas itu. Jelas ya? Jadi dia sudah mulai dapat dinyatakan secara kualitatif ataupun kuantitatif. Itu yang dinamakan variabel atau perubahan atau continuous variable. Oke. Sedangkan konsep atribut adalah angka yang diberikan kepada setiap kategori hanya bermakna sebagai tanda jati diri, bukan nilai. Nah, di variabel dia sudah bisa menjadi nilai atau besaran itu sendiri. Ini bedanya. Oke. Baik, kita lihat. Variabel karakteristik dari satuan analisis yang berubah, memiliki berbagai nilai, kategori atau atribut pada observasi yang berbeda, ya. Nah, ini kita lihat. Di situ harus semuanya fokus pada research-nya. Ya. Apakah dia independen, dependent, kemudian control variable, uncontrol variable, apakah dia termasuk variabel kualitatif atau dia masuk variabel kuantitatif. Oke ya. Irunisa mau masuk. Nah, dari posisi ini saya cepat ya, karena kalian kan sudah semester tinggi ya, sudah punya. Nah, ini variabel. Contoh ya, flow variabel, nilai peubah, tingkat penjualan, daur atau kas atau variabel cost. Stok variabel, nilai berubah lambat, misalnya investasi, fixed cost, ya. Konstan variabel, nah, sangat panjang waktu untuk berubah, misalnya apa? Misalnya pertumbuhan penduduk, ya, gitu loh. Dia lambat perubahannya, lama itu dalam waktu 1 tahun. Oke. Nah, konstanta ada tidak diketahui penyebab perubahannya di situ. Dia tidak diketahui penyebab perubahannya ya. Kita bisa lihat. Nanti kita perdalam. Nah, ini aras ukuran. Ini sering kalian melihat ini masuk mana? Ini ordinal, ini interval, ini rasio atau ini nominal. Ini non parametrik atau ini parametrik ya yang kita singkat dengan NOIR. NOIR inilah yang akhirnya akan menjadi modifikasi dari aras turunan kita. Di situ biasanya kita gunakan analisis statistik ya. Oke. Saya lanjut. Nah, konsep kualitatif, kuantitatif ini jelas ya. Kalau di kualitatif biasanya dipakai nominal dan ordinal. Kuantitatif dipakai interval dan rasio gitu ya. Ini bisa dinaik turunkan, bisa digeser ke kiri dan ke kanan. Oke. Nah, kita lihat sekarang ukurannya supaya lebih jelas nih. Nah, ini ya. Dari aras ukuran konsep itu kita melihat informasi yang tersedia ada klasifikasi, ada rank order, ada equal interval, ada non arbitrary zero. Di sini kita lihat rasio itu punya semua. Interval itu yang punya cuma 3, ya. Ordinal yang punya 2, ada klasifikasi, ada rankingnya. Nominal cuma 1, hanya klasifikasi aja dia. Ini harus dipahami betul-betul dalam pengukuran ketika kalian membuat suatu apa? Ya, sekalian membuat satu variabel.
Ya, nah ini contohnya. Ini yang paling gampang banget contohnya ya. Jadi kalau nominal itu kita hanya berbicara dua hal. Berpendapatan, tidak berpendapatan. Sakit, tidak sakit. Laki, perempuan. Oke? Besar, kecil. Nah, kalau besar kecil, tinggi itu sudah masuk di wilayah ordinal. Ya, rendah, agak rendah, sedang, agak tinggi, tinggi. Oke. Kemudian interval, kita lihat dari 0 sampai 100, 100 sampai 200 dan seterusnya. Rasionya 500.000, 1 juta dan sebagainya. Ini yang menjadi ukuran kalian nanti ketika melakukan satu penelitian. Oke ya. Saya lanjut dulu nih. Nanti kalau kurang kita tambahin waktunya. Nah ini. Tadi definisi ya, kita melihat genus proksimumnya, menentukan macam konsep, kemudian ada diferensiasi spesifikanya, ya. Ada atribut, ada variabel perubahnya. Dia masuk di mana? Ordinal, kardinal, interval atau rasio dan sebagainya. Ini yang harus kalian pahami ketika kalian membuat definisi konsep. Ya, saya sering tanya sama mahasiswa ya, pengaruh misalnya kepercayaan. Kepercayaan itu mau diukur dengan cara apa gitu loh. Jelas ya? Nah, itu harus betul-betul ada genus proksimumnya, ada diferensia spesifikanya. Dibuat betul-betul supaya kalian tidak terumbang-ambing terhadap definisi yang berbagai macam. Definisi itu kan boleh buat masing-masing orang, ya. Siapa aja boleh buat definisi. Yang penting dia tahu cara membuat definisi itu. Ini penting banget. Ini dasar betul dalam memahami sebuah konsep, sebuah variabel, supaya variabel itu tidak menimbulkan banyak pertanyaan buat orang lain. Oke ya? Lanjut. Ketika kita bicara definiendum, kita sudah memahami, lalu diferensia spesifika, kita lihat karakteristiknya, bedaannya ini. Ada indikator empiriknya, ada indikator empiriknya, ada indikator empiriknya, ada indikator empiriknya. Semakin ke bawah, semakin dia menjadi jelas, gitu. Ya, semakin ke atas, semakin dia abstrak di sini. Semakin ke bawah, semakin jelas. Maka empirik ini yang bisa terukur. Contoh ini. Nah, modal kerja, komposisi besaran jumlah bersih dan kecukupan. Ya, komposisinya apa? Ada lihat indikatornya di sini. Kita lihat lanjutnya ya. Belajar kreatif itu terdiri dari subkonsep kemandirian untuk memutuskan dan mengatasi masalah. Ada originalitas cara dia belajar. Ada keterlibatan terhadap tantangan nyata. Ada aktualisasi diri. Ada kebebasan berkreasi. Ini diturunkan indikator empirik 1 sampai dengan 4, indikator empirik 1 sampai dengan 6 dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Ini ada penelitian dari Saudara Bambang Trihardoyo, teman saya, ya. Oke. Baik. Nah, dari sini kita baru lihat di sini ketentuan-ketentuan yang mungkin kita akan mengambilnya ya. Jadi ada bagaimana dua bahasa abstrak itu kemudian menjadi bahasa empirik yang bisa kita lakukan. Satu pernyataan eksplisit yang secara kasual mentautkan antara konsep dengan indikator empirik tertentu. Ya, di sini kita lihat bahwa ada indikator empiriknya IE tadi. Perlu titian itu yang disebut dengan garis joining. Nah, nanti kita akan pelan-pelan ya. Oke. Nah, ini. Ya, ada bahasa abstrak, ada operasionalisasi, titiannya apa? Masuk ke sini dalam satu konsep yang lebih kecil lagi. Ini konsep, ini subkonsep, bawahnya lagi subkonsep lagi. Nah, biasanya aras kiblat berpikir kita itu kita pakai dari landasan teori-teori sebelumnya dan sebagainya. Karena tidak ada epigon di dunia ini. Ya, hampir semua penelitian itu sudah pernah dilakukan. Kita hanya membutuhkan kebaruan. Ya, novelty kita dalam penelitian kita itu apa? Kebaruannya itu apa? Nggak ada penelitian yang tiba-tiba langsung kita penelitian sendiri. Pasti sudah ada orang meneliti juga. Kalau nggak ketemu ya mungkin kita nyarinya aja yang nggak panjang. Nah ini ya. Oke ya. Pengukuran konsep
seperti yang kalian ketahui ada pengukuran konsep seperti yang kalian ketahui itu ada genus proximum tadi ya, ada diferensia spesifikanya, kita akan menentukan biasanya digunakan juga statistik di sini, ada format yang kita gunakan yaitu kuesioner, ada pedoman wawancara untuk mengetahui bagaimana indikator empirik itu bisa kita bangun. Oke. Baik, lanjut. Nah, di sini saya mungkin akan mempercepat sedikit di posisi definisi operasional itu kalian pelajari sendiri ya, lebih dalam lagi. Nanti kalau sudah mau bikin tabelnya ada definiendum dibikin dulu seperti apa, latihan bikin gitu ya. Sambil cari di kamus juga boleh. Oke. Ini masih ada yang masuk jam segini. Nah, kita bicara tentang dalil. Dalil adalah suatu pernyataan, statement tentang sifat fenomena. Contoh, dalil. COVID-19 adalah penyakit yang berbahaya. Boleh dibikin gitu. Dalil. Ya. Kemudian empiriknya gimana? Misalnya COVID-19 telah merenggut berbagai jiwa manusia dari berbagai benua. Nah, kita bisa buat dalilnya itu. Ya, nanti kita ukur ke bawah, diukur. Apa sih COVID-19 itu? Ciri-cirinya seperti apa, ya? Kemudian modelnya bagaimana, cara penyelesaiannya seperti apa, itu nanti kita akan bahas lebih dalam. Nah, sering nih mahasiswa nih bikin kayak gini nih. Pokoknya niru-niru, ambil garis aja antara ini X digaris ke sini tanpa dia paham bagaimana tautan dalil itu sendiri gitu loh. Ya. Ini dibentuk dengan mentautkan dua konsep atau lebih yang merupakan satu nisbah antara dua konsep atau lebih. Ini konsep K1, ini K2. K1 berhubungan dengan K2. Ini belum ada tanda panah nih. Nanti yang menentukan bahwa dia berhubungan dalam konteks apa, itu tanda panahnya. Ya, hati-hati. Meletakkan tanda panah itu bukan, oh, iki koncoku gawe ngene, rep, garis. Oh, koncoku gawe ngene, rep, garis ngene gitu loh. Bukan seperti itu. Ya. Tapi dasar filosofisnya ketika kalian mentautkan antara A dengan B ini apa gitu loh. Itu yang paling penting. Oke. Nah, di sini disebutkan, apa dasar teori untuk mentautkan konsep satu dengan konsep yang lain? Jelas ya. Ini ada dasar. Halo, siapa itu yang bicara? Yang lain ya, mohon yang lain untuk di-mute ya, dimatikan. Pertama masih kayak 1 juta. Nailis, matikan dulu. Kemudian yang kedua, apa dasar teori untuk menempatkan satu konsep mendahului konsep yang lainnya? Enggak asal, oh ini ngene, ini kene. Ini mahasiswa saya kadang-kadang main hajar aja. Akhirnya nyari sendiri. Kemudian setelah jadi, bingung lagi. Ya, bingung karena apa? Dia nggak tahu, datanya nggak ada. Mau dicari kemana, hubungannya bagaimana. Nah, ini filosofisnya tidak di dalam. Yang seperti ini tidak boleh terjadi di tempat kita. Ya. Jadi antara konsep satu dengan konsep yang lain, ketika kalian tautkan hubungan, itu kalian harus tahu kenapa kamu mentautkan hubungan itu seperti itu. Gitu. Ini kok masih ada yang masuk ya? Udah jam segini. Kemudian waspadai tautan semu. Nah ini yang paling berbahaya. Spurious linkage. Tautan semu. Misalnya gini. Rokok mengakibatkan sakit paru-paru. Sakit paru-paru mengakibatkan kematian. Lalu orang akan mengambil rokok mengakibatkan kematian. Ini namanya spurious linkage. Ya. Tautan semu, hati-hati di sini. Enggak sekedar templekin timpa di sini kasih tanda panah begitu. Bukan itu. Ada dasar teori yang harus kalian kembangkan terlebih dahulu. Ya, oke. Umi kalau udah mau waktunya habis, tolong saya diberitahu ya. Iya Pak.
Nah, di sini kita lihat nisbahnya ya. Nisbah. Nisbah itu kalian biasa lakukan dari apa? Antara K1 dengan K2 itu ada hasil penelitian orang lain. Ya, ada dasarnya tuh. Makanya ketika kalian melakukan penelitian, ada penelitian sebelumnya. Kan gitu. Lalu ada teori yang ada. Teori ini menyatakan bahwa korelasi hubungan antara ini dengan ini adalah seperti ini. Yang ketiga ini, yang paling penting nih, penalaran kalian sendiri itu bagaimana hubungan itu. Nah, kalau ini kan orang lain, ini kan orang lain gitu loh ya. Nah, ini penalaran sendiri nih. Nah, oke, terima kasih ya. Kemudian kita lanjut ya. Ada spesifikasi statistik nisbah, ada koefisien relasi, ada koefisien regresi, besaran koefisien determinasi atau R2 itu udah statistik. Nanti kita bicara yang lain. Oke ya. Baik. Nah, ini. Kita lihat ya, bahwa ada peubah bebas, ada peubah antara. Ini yang sering disebut nih oleh teman-teman mediating ya. Mediating ya. Oke, bentar. Saya nggak perlu tulis-tulis di sini. Nah, ini mediating nih. Kadang Pak, ini harus pakai mediasi. Terus dosen kalian akan ngomong ya. Ini kok cuma begini toh, mbok dikasih mediasi, mbok dikasih apa namanya satu lagi? Ini kadang-kadang para dosen juga Intervening. apa namanya? Hah? Intervening sama moderating. Iya, intermediating sama mediating ya. Moderating, ya. Ya. Nah, itu kadang-kadang mahasiswa itu sudah mantap dengan posisi seperti ini, dia sudah biasa dengan konsep ini, kok dipaksa-paksa harus pakai mediating itu buat apa gitu loh. Ya. Itu kan penelitian kalian, bukan penelitian dosen gitu loh. Jadi nggak usah diikutin. Ya. Kadang-kadang dosen, ini ditambahin dengan ini, ditambahin dengan ini. Pak, saya bisanya seperti ini, bukannya begini. Yang penting selesai. Kuliah yang baik itu apa? Lulus, ya. Jangan bikin pusing diri sendiri gitu loh. Nah. Oke, ya, ini X, ini Y. Ini X1, X2, Y. Hubungan antara X1, X kedua baru ke Y gitu loh ya. Ini kompleks, ini masih sederhana. Nah, kalian mau bikin yang kayak apapun ya terserah kalian. Mau penelitiannya adalah penelitian kalian, tulisannya tulisan kalian gitu loh ya. Bergantung pada diri sendiri, jangan pada orang lain gitu. Ya. Oke. Ini antara X dengan Y. Nah, gitu ya. Saya ikutin lah si Umi. Oke ya. Lanjut ya. Mana tadi tuh? Menjadi lupa. Nah, ini. Nah. Ini kok akeh sing nyoret-nyoret iki sapa iki? Halo? Baik ya. Ini positif. Ya, K1, K2. Ini negatif. Belum dapat dipastikan dengan nisbah ganda. Arahnya itu juga menentukan kemana. Penalaran apakah penalaran spesifikasi arah nisbah dalam dalil itu harus diuraikan berdasarkan teoritisnya ini. Kenapa dia ke sini, kenapa dia saling berhubungan dan sebagainya itu ada urusan kalian dalam menulis. Ya. Oke. Baik. Kayaknya nggak cukup waktu ini. Nah, kekuatan nisbah. Kekuatan nisbah di dalamnya itu akan kelihatan dari asosiatif, ada positif, negatif, belum dapat dipastikan. Diperhatikan melalui besaran tertentu yang signifikan, ya. Melalui apa? Kadang-kadang koefisien relasi, koefisien regresi, itu. Baik, nah ini. Lanjut ya ke slide 43. Kita lihat, ada reversible, ada irreversible. Apabila X maka senantiasa Y. Apabila X maka mungkin Y. Itu arah panahnya sama. Tetapi dia menjadi berbeda begitu ketika kalian memberikan sesuatu ulasan di situ. Ya. Perhatikan baik-baik di situ. Arah itu tidak semestinya dibuat asal-asalan. Tapi dia ada landasan yang sudah dipikir tadi, bisa berdasarkan teori, bisa berdasarkan penelitian terdahulu, bisa penalaran kalian. Nah, penalaran kalian itu yang dibutuhkan di sini, ya. Baik. Apabila X kemudian juga Y.
ini namanya kalian belajar logika umum ya. Kayaknya kalian dapat deh ilmu logika ya di sini. Oke. Nah, kemudian ketika semuanya ini sudah paham ilmu-ilmu logika, barulah nanti kita bisa penelitian kita akan bagus. Ya. Oke, masih berapa menit nih Umi? 7 menit, Pak. 7 menit. Baik. Ya. Nanti langsung tanya jawab. Kita baru sampai di sini ya. Oke, saya akan coba ke sini dulu. Nah, ini ya. Ada kelemahan spesifikasi kata, kalimat, statement itu mempengaruhi dia punya kejelasan. Contoh, ya, satu nih. The Protestant ethic and the spirit of capitalism. Nah, di situ apa kata kuncinya? Protestan, etik dengan kapitalisme. Jelas ya? Yang kedua, the Protestant ethic and the spirit of capitalism. Di situ yang kedua, makna kata kunci penekannya, empasisnya adalah di etiknya dan di kapitalismenya. Jelas. Yang ketiga kalian lihat, the Protestant ethic ya di sini. Ini ya. Ini tautan ini. Ya, the Protestant ethic di sini ini ya. Dengan the Protestant dengan spirit. Kemudian ada etik dengan spirit gitu loh. Dia beda-beda. Jadi hati-hati dalam menentukan peubah bebas, peubah antara ya hubungan itu, definisinya juga harus berhati-hati karena dia bisa berbeda makna dalam penelitian. Oke. Nah ini yang saya bilang tadi tautan semu ya, hati-hati dengan tautan semu. Oke. Tautan semu. Kondisi stres mengakibatkan orang merokok. Merokok mengakibatkan kanker. Pak Ibas, semuanya adalah di sini. Apakah kondisi stres itu menyebabkan kanker atau rokoknya itu yang menyebabkan kanker? Ini namanya spurious linkage, tautan semu. Hati-hati. X1 ke X2, apakah X1 juga mempengaruhi Y? Gitu loh. Hati-hati dengan kategori-kategori yang kalian buat nanti. Ya. Misal, gaya hidup dengan kriminalitas. Nah, peristiwa berita di koran. Seorang pemuda berambut gondrong ditangkap polisi karena menjambret kalung emas yang dipakai seorang ibu hamil di Pasaraya 1 Salatiga. Nah, ini peristiwanya. Apakah rambut gondrong itu kemudian menimbulkan kriminalitas? Nah, enggak juga kan. Banyak orang gondrong enggak kriminal gitu loh. Hati-hati dalam membuat satu kategori-kategori. Nah, di sini. If then, rumusan dalil ya yang tadi, if then. Apabila maka. Mathematical statement, Y, fungsi X, Y, fungsi daripada X, Y sama dengan fungsi tenaga kerja. Tenaga kerja adalah bla 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 bla. Y sama dengan fungsi X. Fungsi X-nya adalah misalnya di sini adalah produksi. Berarti fungsi produksi adalah dari X1, X2, X3, X4, X5, dan seterusnya sampai Xn. Ya, produksi misalnya ada mesin, ada uang, ada manusia, ada bahan baku, ada macam-macam di sini. Nah, inilah yang biasanya kalian buat ini di sini. Ya, ini yang biasa kalian buat. Kalau nanti kalian belajar di ekonometrik, di situ akan kelihatan lagi. Continuous statement, semakin besar, bla 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 dan sebagainya. Pelajari sendiri. Nah, ini dalil. Ya, kita lihat ya. Semakin tinggi tingkat kekhasan pemasok dan produsen, maka akan semakin tinggi pula orientasi kemitraan pemasok dan produsen. Dalil 2. Semakin tinggi tingkat kekhasan pemasok dan produsen, maka akan semakin tinggi pula tingkat posisi tawar pemasok dan produsen. 3. Semakin tinggi tingkat kekhasan pemasok dan produsen, maka akan semakin tinggi pula dampak kemitraan yang diperoleh oleh produsen. Ini Agus Hermawan. Ya, teman saya ini di UKSW. Sekarang dia jadi profesor nih. Ya. Kita lihat lagi. Ya. Nah, di sini. Ini kok masih masuk aja. Ya, kita lihat. Ini kok ada oret-oretan. Dalil model apakah pernyataan itu
fenomena itu benar. Nah, di sini ya. Kita lihat. Ada hipotetis statistik yang kalian akan buat ya dengan alfa berapa persen uji signifikansinya. Itu sudah mulai di wilayah-wilayah statistik. Nah, bagaimana kita menentukan pengubahan dalil ini yang menjadi penting. Merumuskan dalil dari arah tinggi ke arah rendah ya. Memilih alat analisis, enggak sekedar pakai ini gitu loh. Enggak, alat analisis itu belakangan sebetulnya ya. Maka di dalam setiap penelitian kalian itu, kalau saya selalu mengajarkan dibuat dulu roadmap-nya. Roadmap-nya itu tujuan penelitiannya apa? Misalnya tujuan penelitiannya A. Kemudian teori-teorinya apa? Teori-teori yang terdahulu apa? Analisis yang dulu dipakai itu apa? Teorinya itu dikembangkan sehingga nanti kalian punya peta dalam menentukan masalah-masalah penelitian itu. Nah, dari dalil-dalil inilah kemudian kalian akan menentukan bagaimana penelitian itu menjadi bagus buat kita. Ini contoh ya. Nah, ini misalnya motivasi berprestasi, motivasi menabung, ya, belajar kreatif. Nah, motivasi berprestasi terhadap belajar kreatif. Semakin tinggi motivasi berprestasi, maka semakin tinggi belajar kreatif. Ini dalil pertama. Ya. Kedua, motivasi afiliasi penguasaan materi pembelajaran. Semakin kuat motivasi afiliasi, maka semakin dalam penguasaan materi pembelajaran. Ya. Semakin banyak uang, semakin tinggi keinginan menabung. Misalnya begitu. Ya. Nah, konsep-konsep ini nanti akan kalian buat kalau kalian sudah paham. Ya. Baik. 3 menit ke depan. Nanti kalau kurang kita akan lanjutkan ya. Ini kita baru sampai di posisi dalil ya. Memang seperti ini. Nah, ini tautan-tautan. Hati-hati nih. X1, X2, X3 langsung ke Y. Dia berpengaruh. X1 ke X2, X3 berpengaruh pada Y. X1, X2 bersama-sama berpengaruh kepada Y. X3 berpengaruh kepada Y. Ya, ketiga-tiganya ini sekaligus berpengaruh kepada Y gitu loh. Ini harus dipahami. Tidak sekedar tarik anak panah, ya. Tapi arah anak panah ini menentukan apa yang kalian kerjakan. Gitu loh. Contoh lagi, ini yang jarang dilakukan nih. Jadi yang menjadi perbagayutnya kita X-nya 1, tapi justru Y-nya banyak banget. Dia mempengaruhi 1, Y2, Y3, Y4. Ya. Kebalikan, ini di kampus kita jarang. Biasanya X ke Y. Ya. Nah ini matrik. Matrik dalil simetriknya ini kita akan lihat di sini. X21, X12 di sini kita lihat matrik ya, perbagayut. Nah, ini biasanya kalau belajar di studi input output ya. Variabel X1, X2, X3 dan X4, 4 variabel. Asumsi X4 tidak mempengaruhi X1, X2, X3. X3 tidak mempengaruhi X1 dan atau X2. X2 tidak mempengaruhi X1. Ini asumsi-asumsi yang bisa kalian buat, tapi tadi harus ada dasar teorinya, tidak sekedar membuat gitu loh. Paham ya? Dari awal kita sudah bicara ini, tautan-tautan itu. Nah, ini model nisbah. Ya, bayangkan A. X1 mempengaruhi X3, X1 mempengaruhi X4. Tapi dia tidak mempengaruhi X2. Sebaliknya X2 mempengaruhi X4, X2 mempengaruhi X3 dan X3 itu mempengaruhi X4. Ini sudah kompleks. Ya. Model 5 nisbah. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Perhatikan anak panahnya itu. Ini 5 nisbah, 5 hubungan, 5 tautan. Ya. Ini juga 5 tautan dengan berbagai macam model. Ini model-model yang kalian buat di dalam model ekonomi nantinya. Ya. Terserah. Mau modelnya kayak apa, terserah kalian. Mau dibikin lebih jelimet lagi juga boleh, ya, asalkan mau. Kalau mau dibikin jelimet lagi, misalnya pakai 100 variabel, boleh. Insya Allah enggak lulus 14 semester. Ya. Yang penting itu yang sederhana, penelitian itu yang penting sederhana, bisa kalian jangkau, lulusnya cepat. Itu yang paling pokok. Kalau dosennya bilang harus ditambahin ini Pak, harus ditambahin ini, ya, tanya dulu. Pak, kayaknya yang melakukan penelitian saya deh Pak, bukan dosen gitu. Ya. Oke. Model 3 nisbah.
Nah ini lebih sederhana ya, 1, 2, 3. Lihat anak panahnya itu adalah menentukan 3, menentukan berapa tautan dia. Oke? Paham ya sampai di sini? Saya kira mungkin saya akan ending di sini dulu. Misalnya gini, belajar kreatif itu dipengaruhi oleh motivasi berprestasi. Belajar kreatif mempengaruhi penguasaan materi akuntansi. Belajar kreatif mempengaruhi penguasaan materi komputer. Motivasi afiliasi mempengaruhi penguasaan materi akuntansi dan sebagainya. Terserah kalian mau bikin ini model ke sini, ini mau hubungan ke sini, yang penting ada teorinya. Disitulah sebetulnya penelitian menjadi indah. Antar setiap orang bisa berbeda, judulnya bisa sama, tapi mungkin saja tautannya yang berbeda gitu loh. Nah itu kebaruan kalian. Ini sudah terjadi gini, kalian ganti dari penguasaan materi akuntansi mempengaruhi motivasi berprestasi misalnya. Silakan saja. Dari sini mau ke sini, monggo. Dari sini mau ke sini, silakan, bebas. Ya, tidak ada ketentuan itu. Yang penting dasar teori, dasar filosofis, pemikiran kita bisa kita lakukan. Oke? Ini juga demikian, ya. Ini angka-angka statistik yang sudah jadi nih. Nah, gitu loh. Jadi kalian tahu apa itu 0,2256, 0,27. Ini sudah angka statistik ya. Baik. Paradigma saya akan lanjutkan di waktu yang akan datang insya Allah. Saya akan sampai dulu pada dalil dan konsep supaya pemikiran kalian itu menjadi lebih baik. Saya kira kita akan sampai di sini dulu ya. Nanti kalau mau ada diskusi, kita bisa buka penelitian meeting baru. Ya, mungkin masih ada waktu, ini masih jam 11 ya, kita bisa buka meeting baru. Nanti kita masuk lagi ke dalam Zoom ini, atau kita pakai model yang lain, atau kita pakai WA saja ya. Saya kira ini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tidak sampai paradigma, nanti pada akhirnya penelitian kalian itu sudah mengarah kepada seperti inilah. Ya, ada situasi problematiknya, ada teori yang kalian pakai, formulasi masalah, ya, atau isu, riset isunya, polisinya apa, ada formulasi persoalannya, ini sifat penelitiannya nanti, apakah kualitatif atau kuantitatif, kemudian sampling, pengukurannya, sampai di sini pada pelaporan, ya. Ini sudah clear di sini. Baik. Oke? Ini sudah ada yang tanya, Pak. Mungkin Ya, bisa silakan, langsung dijawab di sini aja. Ya, silakan. Ya. Ini ada yang tanya dari Septia Ayum, jurusan Ekonomi Syariah, hendak bertanya, cara menentukan dan tepat bagaimana ya Pak? Terima kasih. Cara menentukan dan teori dari Septia Ayum. Gimana pertanyaannya? Pertanyaannya apa? Bagaimana cara menentukan grand teori yang mudah dan tepat saat membuat penelitian? Ya, biasanya kalau grand teori kan kita lihat di konsep yang sedang kita ambil ya. Misalnya mengenai marketing, ya itu paper. Tetap harus paper, tetap kalian harus banyak baca dulu. Maka dalam setiap penelitian itu yang dipentingkan adalah paper, person, place, price, itu penting. 4-5P itu. Personnya kita sendiri. Keingintahuan terhadap problem atau masalah yang sedang kita teliti itu sejauh mana. Nah, dari situlah nanti kamu akan mendapatkan berbagai macam buku atau teori-teori sebelumnya, ya. Itu tidak ada cara yang terbaik karena masing-masing orang itu adjustment. Masing-masing orang memiliki cara tersendiri untuk mencari yang terbaik buat diri dia, ya. Yang paling penting adalah ketika sebuah penelitian itu terjadi, tidak bisa tidak harus banyak baca, ya. Semakin kalian banyak baca, insya Allah semakin mumet. Tapi semakin gampang kalian akan menentukan nanti mana yang akan kalian pakai gitu loh, ya. Jadi grand teorinya orang selalu bilang kalau marketing selalu grand teori Kotler. Ini kritik saya kepada kalian ya, mahasiswa syariah ya, mahasiswa syariah, ekonomi syariah. Ini kalian itu belajar ekonomi syariah gitu loh. Tapi referensi kalian terlalu banyak referensi yang sifatnya konvensional. Apa artinya? Kurang dalam membaca referensi tentang ekonomi syariahnya. Ya.
kalau dibimbing saya itu kalau apa namanya nggak berimbang, apa namanya referensi kalian antara seri dan konvensional itu saya urak-urak ya. Saya suruh ganti, saya suruh cari dulu sampai dia betul-betul di landasan teori itu mantap gitu ya. Kira-kira begitu, Mbak yang mendatanya. Terima kasih. Ya, begitu. Ya, Mbak Septia Ayum, jadi kuncinya untuk menemukan grand teori, kita harus banyak baca terkait jurnal yang akan kita teliti. Untuk selanjutnya ini ada pertanyaan dari Mas Nurul Huda, jurusan ES. Pak, saya mau tanya tips untuk mencari sebuah novelty atau pembaruan tanpa moderating atau intervening seperti apa? Apakah cukup hanya dengan lokasi yang berbeda misalnya? Ya, tidak, tadi kita belajar tautan, ya kita belajar tautan. Nah, kalau orang penelitiannya, misalnya ada 5, tadi kita pakai 5 variabel, ya 5 variabel di sinilah, di 5 variabel nih. Nah ini ya, misalnya orang pakai A, kamu pakai B, gitu loh. Ini sudah beda, ini sudah ada novelty. Kalau si A itu hanya X1 ke X4, kalian kan X1 ke X4 dan X3. Ini novelty kalian di X3-nya. X1 ke X3 gitu loh. Dia menyatakan X2-nya X1 dengan X3. Kalian tidak. X2-nya justru hanya mempengaruhi X4. Gitu. Ya. Ini novelty. Ini juga novelty. Dia berbeda, dia berbeda, dia berbeda. Mungkin konsepnya itu sama loh. X1, X2, X3, X4 ini sama semua. Tapi modelnya jadi beda nih. Ini model A, model B, model C, model D, model E, model F, ya. Model G, atau ini circle. Nah, di circle ini seperti siapa nih? Kalau circle kita lihat seperti penelitiannya Ibnu Khaldun, ya. The Circle of Development ini. Ibnu Khaldun bikinnya seperti ini, the circle. Semuanya saling berhubungan, semua saling mempengaruhi gitu loh. Ini novelty, ya. Nggak harus pindah tempat. Kan nggak cocok gitu kalau pindah tempat itu, ya. Penelitian cuma pindah tempat dari Grobogan ke Magelang gitu ya. Ya benar ada novelty daerah baru, tapi buat apa diteliti, wong itu udah sama kok. Ya, itu menurut saya. Makasih. Ya, baik. Jadi bisa menggunakan alternatif. Biasanya kan uji F aja, nanti bisa diuji simultan. Jadi itu udah menghasilkan hasil yang berbeda. Oke, ada yang mau tanya lagi? Dipersilakan untuk menulis di chat. Assalamualaikum Pak, boleh saya tanya secara langsung aja ini Pak? Iya, silakan. Gimana? Iya, silakan. Iya, itu di model 4 nisbah itu PU apa namanya variabel bebas atau variabel gayut atau variabel terikat. Kalau dilihat dari simbolnya kan itu X ya, jadi itu kan kalau dilihat dari simbolnya berarti variabel bebas itu. Maksudnya seperti apa? Karena biasanya kan di dalam penelitian yang dibahas itu hubungan antara X dengan Y. Apakah ini berarti sebenarnya juga di dalam hubungan antar variabel bebas sendiri harus dibahas? Begitu. Maksudnya hubungan antar variabel antara X1 dengan X2, dengan X3 dan X4 dan semuanya itu apakah harus dibahas di dalam bab tertentu gitu, Pak? Ya. Nah, di sini kan tadi kita sudah berbicara satu model ya. Satu PUBA dari X ke Y. Kemudian ada model mata rantai. X1, X2 mempengaruhi ini. Nah, tergantung model kalian sebetulnya. Ada yang modelnya kompleks gini ya. Tergantung model yang kalian buat, di mana variabel bebas, di mana variabel independen dan dependennya kalian tentukan. Ya, itulah penelitian gitu loh. Tidak bisa mengikuti modelnya orang lain karena yang meneliti kalian, model orang lain hanya menjadi acuan bahwa dia sudah meneliti seperti ini. Sedangkan kalian dengan model-model seperti ini di atas kan sudah kita jelaskan tadi ya, antara X1 misalnya langsung ke Y, antara X1 X2 bersama-sama ke Y misalnya gitu. Ini adalah model-model saja, pola-pola tautan atau nisbah ya. Keubah itu sama dengan variabel, sama saja itu, istilah saja gitu ya. Nah, ini tergantung dari kalian sendiri. Di mana kalian menentukan peubah, misalnya dari konsep A, B, C, D, ya. Dalil 1 konsep A ke konsep C, gitu loh. Dari dalil 2 B ke D, 3 B ke D juga di sini, ya. Kemudian konsep A ke konsep C. Ini terserah kalian. Yang mana yang kalian tentukan sebagai variabel bebas dan variabel yang terikat. Tergantung penelitian kalian, ya.
kita akan bicara teori umum. Teori umumnya demikian. Nah, nanti kalian yang menentukan tuh. Yang menentukan berdasarkan apa? Berdasarkan tadi hubungan-hubungan yang ada, konsep, dalil, konsep kedua. Konsep satunya apa? Konsep keduanya apa? Nah, dalilnya ini yang mau ditentukan tuh apa? Gitu loh. Ya. Ukurannya bagaimana? Gitu. Menentukan itu seperti apa? Ya, dari bahan bacaan yang pernah kalian baca dan yang kalian beli, yang kalian tentukan di situ. Ya. Cuma jangan sampai seperti ini nih. Jangan sampai kena tautan semu, ya. Spurious linkage misalnya, stres mengakibatkan orang merokok, merokok mengakibatkan derita kanker, lalu langsung diambil kesimpulan kondisi stres mengakibatkan kanker. Enggak juga begitu. Ya, ada teori-teori yang melandasi pemikiran-pemikiran kalian, ya. Itu saya kira. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih banyak. Ada feedback? Nggak ada? Ya, selanjutnya ada yang mau Pak sambil menunggu pertanyaan sedikit bertanya. Kira-kira kalau menurut Pak Iskandar sendiri, penelitian yang baik itu secara umum yang seperti apa sih Pak? Penelitian yang selesai. Ya. Penelitian yang baik itu penelitian yang selesai. Kalau sekarang ini kan trennya itu yang simple. Sekarang itu trennya yang simple dan fokus. Fokus itu artinya apa? Dia membutuhkan kedalaman, ya. Kalau dulu mungkin orang melebar, banyak hal. Kalau sekarang enggak, trennya itu fokus dia, kedalaman, penelitian itu sederhana, kemudian dia bisa dipahami dan dia bisa ditiru. Ingat loh, penelitian itu bisa ditiru, ya. Dengan cara agar orang lain itu mendapatkan sesuatu tadi yang ditanyakan oleh teman-teman kalian itu, yaitu novelty, kebaruannya di mana lagi, Misalnya begini, saya melakukan penelitian ya, saya melakukan penelitian terhadap industri halal, ya, halal tourism. Di situ belum ada orang melakukan penelitian lewat antropologi ekonomi misalnya. Lalu saya masukkan di situ antropologi ekonomi. Itu kebaruan. Orang-orang lain nggak pakai itu, kita pakai itu. Kita pakai sudut pandang yang berbeda, ya. Jadi bagaimana sih sebetulnya penelitian itu menjadi gampang dan indah? Kita ya tadi satu memang jam terbang, pengalaman. Yang kedua banyak baca teori-teori orang itu seperti apa. Lalu kita ATM, amati, tiru, modifikasi. Sudah itu aja, ya. Oke, gangguannya cuma satu. Kapan mau memulainya? Itu biasanya memulainya itu yang agak susah ya. Gitu ya, Mbak Umi? Iya. Oke. Ada yang lain? Baik, kalau untuk teman, ya ini sambil menunggu yang lain, ada yang mau bertanya? Ya kita kalau ada silakan di chat aja ya itu lewat. Kita maksimalkan sampai dia off sendiri gitu ya. Nanti kita lanjut di posisi yang lain. Oke? Silakan. Ini masanya berapa menit, Pak? Ini harusnya 40, tapi ini kok sudah lewat, nggak apa-apa. Pokoknya jalan aja, selama masih bisa ya kita pakai, gitu aja. Ini lebih dari 2 jam bisa kok, Pak. Ya sudah, nggak apa-apa. Silakan. Tapi nanti kita break di sholat duhur ya. Ya. Ayo, yang jadi teman-teman pertanyaan masih kita tunggu. Terus untuk kesulitan teman-teman juga nih, tadi ada yang terkait masalah seorang dosen itu memang meminta untuk memberikan variabel moderating maupun intervening. Itu alasannya adalah karena di penelitian sebelumnya itu sudah banyak yang melakukan. Contohnya hubungan antara inflasi dengan PDB katakanlah itu udah sering sekali dilakukan. Sehingga dosen itu meminta mahasiswa untuk memberikan variabel intervening supaya penelitian itu menjadi terbarukan gitu. Ya, nah, jadi teman-teman itu sebenarnya ya sebenarnya bertanya kepada saya, kadang mereka itu mau bikin penelitian tapi bingung cari variabelnya. Mereka menghubung-hubungkan gitu. Kadang tanya ke saya, nah menurutmu
hubungan ini nyambung, nggak ada teorinya, nggak dan sebagainya, Nah, nggak kan gitu. kan Jadi tadi sebenarnya dari langkah awal, awalnya seperti apa, Pak? ya dari awal kan kita sudah berbicara mengenai tadi hubungan ya, tautan atau nisbah ya. Dari awal sih sudah kasih tahu tuh nisbah, nisbah, nisbah. Saya juga melihat setiap dosen ditanya, ini kayaknya kok nggak ada variasi lain sih? Apa sih kalau nggak ada intervening, nggak ada moderating, emang penelitian itu tidak bermutu? Ya enggak lah, ya. Justru penelitian yang baik itu penelitian sederhana kok. Kenapa harus tambah intervening? Kenapa harus tambahin moderating gitu loh? Kalau memang di kampus itu sudah ada penelitian-penelitian modelnya sama, ya kalian jangan bikin lagi, bikin yang baru gitu loh. Ya, konsep dalilnya ya terserah kalian mau pakai ini boleh, mau pakai ini boleh, ya, mau pakai ini boleh, mau pakai model kayak gini boleh, mau pakai model gini boleh. Nah, sekarang kan yang menjadi masalah adalah alat penelitian kalian tuh apa gitu loh. Ya, kalian kan baru dikasih satu tadi korelasi, ya. Baru-baru yang kayak gitu. Padahal namanya orang studi pembangunan, orang ES itu alat analisisnya banyak sekali. Ya. Memang di dalam penelitian S1 kalian tuh kan sebetulnya cuma dilatih untuk menulis, ya. Dilatih untuk menulis ilmiah, maka dosen-dosen kalian itu berupaya untuk menantang kalian sebetulnya. Bukan untuk apa-apa, ditantang ini gimana, bisa nggak? Nah, kalian mencari lagi supaya hasil penelitian kalian menjadi lebih bagus. Maka ditambahkanlah moderating dan intervening. Kadang-kadang saya juga tanya sama mahasiswa, apa sih moderating itu? Apa sih intervening itu? Nah, di sini harus dipahami betul definisi operasional dari kedua istilah ini harus kalian baca betul di buku-buku metodologi penelitiannya karena ada keterbatasan waktu di dalam mungkin pengajaran metopel di kelas kita. Maka kami nanti dari CESDEP ini akan membantu mahasiswa ya. Jadi di pondok saya nanti kalau sudah normal kita akan buka pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan alat-alat statistik, apakah itu stata, apakah itu R, apakah itu matrik, ya, apakah itu EViews, kalau EViews kalian sudah pakai gitu kan. Kita akan pakai apakah itu Shazam. Ya, kita pernah sekali bikin Shazam di kampus ya. Jadi kita akan coba itu, kalau memang nanti kampus agak kesulitan, ya kita sebagai orang-orang muda, nih dosen-dosen muda akan bantu untuk di luar. Ya seperti ini, ya kita rela, kita mau, kita pengen belajar sama-sama, ya nggak ada keterkaitan apa-apa di sini. Kita hanya ingin, yuk kita sama-sama belajar supaya mutu teman-teman ini bisa lebih maju. Maka nggak ada kata lain kecuali kita mau belajar, ya. Nanti Umi bisa bikin. Kalau mau dibikin silakan di pondok saya boleh ya Umi. Misalnya nanti hari apa kita Gratis ya, Pak? Ya terserah pas jangan sekarang, kalau sekarang kan masih Covid. Ya. Nanti saya ada Pak Zuri, ada Pak Angga, ada Pak Sprofi, ada Pak Saiful, yang muda-muda lah. Pasti mereka mau kok bantu mahasiswa untuk lebih memiliki kualitas dalam penelitiannya, ya. Kita memahami ada keterbatasan kita, ada keterbatasan juga kita di dalam menyampaikan, ada kebetulan hari libur dan lain sebagainya, ada meeting, ada seminar di kampus itu, sehingga kadang-kadang kelas itu menjadi kosong, misalnya gitu ya, akan dibantukan dengan yang lain. Nah, salah satunya ya ini, inisiatif dari Pak Angga, ya, buat CESDEP ini, buat apa, model-model penelitian seperti ini. Nanti kalau misalnya teman-teman dari ES mau bikin itu, silakan, kapan aja kita bikin, yuk, kita lanjutkan lagi. Misalnya nanti Umi masih merasa, yuk kita lanjutkan lagi nih, slide yang ke-70 ke atas, yuk kita lanjutkan, nggak apa-apa, ya. Saya rela dan saya menyiapkan diri untuk itu, oke? Don't worry, be happy aja ya. Jadi kalau nanti ada intervening, ada satunya lagi moderating, mau dipakai, pahami dulu kata itu apa, oke? Kalau kalian sudah paham dengan kata itu, maka penelitian yang ada kaitan dengan intervening maupun moderating itu akan menjadi gampang. Karena sudah paham yang dimaksud moderating itu, yang dimaksud dengan intervening adalah demikian gitu. Yang menjadi masalah kan ketika nggak paham dengan istilah itu. Oke? Thank you.
Ya, baik teman-teman, ada yang masih mau bertanya? Katanya kemarin pada kesulitan dalam membuat skripsi. Ini bisa ditanyakan mumpung ada masternya. Ini semua juga ada yang dari PS juga. Tadi yang nanya ada dari PS. Silakan teman-teman. Ya, jadi gini ya, dalam penelitian tuh jangan khawatir ya, kalau kalian mau menulis skripsi, ya pasti pedomannya adalah di pedoman penulisan di kampus kita. Itu pasti berbeda dengan tempat lain. Kalau kalian mau menulis jurnal, maka pelajari template dari jurnal yang kita inginkan, ya, supaya sesuai gitu, supaya jangan salah arah gitu. Nah, biasanya kebaruan itu sederhana-sederhana aja kok, ya. Nggak terlalu jelimet-jelimet. Yang paling penting banyak baca, ada trik. Salah satu triknya adalah ya tadi mengambil sitasi dari jurnal yang sedang kita tuju. Itu salah satu triknya, ya. Kemudian penulisannya sederhana, jangan menambah-nambahin. Lalu padatkan katanya. Misalnya kalau di dalam abstrak itu ditentukan 150 kata, betul-betul terjadi pilihan kata yang mantap di situ. Ya, biasanya orang dalam satu penelitian ketika dia membaca abstrak itu dia sudah memahami penelitian itu mau ngapain gitu. Nah, disitulah pilihan kata. Pilihan kata itu menjadi penting dan sangat luar biasa. Ya, hati-hati dengan kata. Peka dengan peko itu kan beda. Ya, hanya beda huruf O di situ sama A. Ya kan? Nah, tapi itu menjadi masalah di dalam penelitian. Jadi pemainan bahasa menggunakan kata-kata yang baik itu menjadi penting buat kita. Sekedar tambahan. Oke. Ini saya off dulu ya untuk apa namanya share materinya. Bisa? Ya, baik. Atau Bisa. masih ada yang ini lihat di sini dulu ya. Silakan kalau masih ada yang mau dipertanyakan. Silakan tanya, boleh chat atau ngomong sendiri langsung di grup juga bisa. Ya, yang mau ngomong sendiri silakan langsung saja. Buka suaranya, buka mikrofonnya. Nah, ini misalnya ya di sini nih, kalian lihat di layar ya. Ini kan ada situasi problematik, ada masalah penelitian, ada persoalan penelitian. Ini kan yang akan kita jawab. Ini konsepnya, dalil, perbandingan konsep, sampai nanti penentuan di empirik di sini, ya. Nah, ini sebenarnya sederhana. Ini sebetulnya sudah betul-betul mengarahkan kalian untuk memahami detail pelan-pelan sampai menjadi sebuah penelitian yang kalian tulis di sini, ya. Nah ini, sampai pada situasi problematik yang kalian buat itu sudah kalian tahu di sini bab satunya mengenai esai pernyataan, pertanyaan, simbol sederhana, ini bab satu, ini bab duanya. Sudah ada konsep-konsep, definisi, penelaran, asumsi, ini bab duanya ya. Di bab tiganya nanti kalian akan menulis indikator empiriknya apa ya. Skornya, wawancara, uji kesahihannya, ini bab 3 ya. Lalu di bab 4 ada deskripsi inferensialnya di sini, lalu kesimpulan. Sudah itu aja sebetulnya, sederhana. Jadi dari aras yang abstrak, yang lebar ini ke aras yang terfokus ke bawah. Maka dia segitiganya kebalik ke bawah gitu. Ya, kayak apa? Kayak kerucut yang kebalik. Kayak topi yang kebalik gitu. Topi apa? Topi panjang gitu ya, topi panjang gitu ya. Kayak tudung saji orang bilang tuh, ya. Begitu. Nah ini kan asal-asalnya dari sini, ya. Definisi aras pengukurannya dari K1 ke K3, dari K1 mempengaruhi K2, ya. Dari K1 mempengaruhi K3, dari K3 mempengaruhi K4. Nah ini indikator empiriknya semua ini. Nah nanti baru penelitian kalian menjadi jos gitu. Nggak ada yang bisa menggugat itu kalau kalian mengikuti arah seperti ini dengan baik. Oke? Any question? Baik, itu Anindah mau tanya? Itu adiknya atau siapa itu?
Ya, teman-teman masih ada yang mau bertanya? Lalu Pak, untuk terkait masalah teori penelitian, bolehkah kita mencantumkan dalam teori penelitian itu lebih dari satu teori? Katakanlah biasanya teori tentang uang bisa monetaris dan non-monetaris. Ya, Sementara boleh. kita di dalam landasan teori, bolehkah dicantumkan semua? Boleh saja. Yang penting kamu nanti mau pakai teorinya siapa. Atau kamu mau pakai dua-duanya teori itu. Berarti kamu akan menjelaskan dua fenomena, ya kan? Teori menurut ini begini, teori menurut ini begini. Bebas, boleh saja. Yang penting di dalam acuan penelitianmu tadi, di definisi operasionalnya kamu akan melakukan apa. Maka roadmap itu menjadi penting. Misalnya teori uang. Dalam teori uang ini kami akan melakukan dengan dua teori. Teori satu adalah ini, teori kedua ini, gitu loh. Itu nanti di roadmap-nya saya punya roadmap tapi nggak di sini, nggak di kantor bawah nih, saya ada di atas itu ya. Jadi roadmap itu bagi mahasiswa yang saya bimbing wajib bikin roadmap menurut saya itu, karena itu akan memudahkan dia. Dia ketika nanti ujian, dia cukup bawa satu lembar itu saja dia sudah bisa menjawab semua pertanyaan. Gitu loh. Roadmap itu peta penelitian kalian. Semuanya ada di situ gitu loh. Hanya dengan kertas lembar. Nah, itu biasa di dalam kuliah saya kan saya selalu mengajarkan kalian untuk menggunakan hanya selembar kertas saja, kalian sudah menguasai satu buku gitu. Nah, disitulah penelitian juga terjadi, ya. Nah, di sini lihat nih, sini dari situasi problematik yang kalian buat itu kan ada teori, ya. Kelihatan? Ya, kelihatan. Kelihatan ya. Kemudian ada pengalaman, ada diskusi, ada hasil penelitian, ada perenungan, ada realitas empirik di sini juga bisa dimasukkan ke situasi problematik di sini. Ya, teori boleh lebih dari satu. Kenapa nggak boleh? Yang penting argumentasi kamu kuat, itu loh. Ya, oke. What else? Dan biasanya kalau untuk yang anak-anak ES, Pak, itu juga kesulitannya dalam hal, sekali lagi untuk mencari variabel, karena kita juga dituntut untuk mencari variabel yang memang berhubungan dengan syariah. Rata-rata mereka hanya menggunakan wakaf, zakat, infak, dan sedekah. Ini cuma mutar-mutar daerah itu aja. Nah, ini kan karena kalian tidak memahami. Coba kalau kalian memahami di ekonomi pembangunan. Di ekonomi pembangunan syariah, ya. Buku ini misalnya, berapa konsep yang bisa kalian pelajari? Kan semua masalah bisa kalian angkat. Semua masalah bisa kalian angkat. Jangan bolak-balik zakat lagi. Bolak-balik zakat. Enggak lah, masalah pembangunan itu kan banyak. Ekonomi pembangunan itu berbicara semua hal. Misalnya kalian mengangkat pendidikan, boleh kaitkan dengan ekonomi, ya. Biaya pendidikan di IAIN dalam kaitan ekonomi masyarakat pedesaan. Sudah ada yang meneliti belum? Belum toh? Jangan bolak-balik ke zakat lagi. Itu karena apa? Landasan filosofis berpikirnya itu nggak berkembang, ya. Problema ES, ekonomi syariah itu adalah ekonomi pembangunan. Ekonomi pembangunan itu semua bidang, ya, yang dikemas dalam konsep ekonomi pembangunan atau pembangunan ekonomi, gitu loh. Jadi semuanya bisa diangkat. Loh, kemarin kita ngasih tahu komunikasi jalan tol, pengaruh keberadaan jalan tol terhadap pedagang di sekitar Bawen. Itu penelitian, ya. Why not? Gitu loh. Ini internet saya unstable. Oke, gitu ya Mbak Umi. What else? Jangan khawatir. Terima Pokoknya kasih, Pak. semua masalah bisa kalian angkat jadi sebuah penelitian. Saya yang akan bantu kalau dosen bolak-balik ke zakat-zakat melulu. Ya. Ya, baik teman-teman. Mungkin itu saja ya, sudah nggak ada yang tanya kayaknya, Pak. Nanti kalau ada yang tanya silakan bisa chat, nanti akan saya tanyakan sama Pak Iskandar. Nanti lain waktu kita masih ada pertemuan lagi teman-teman, jadi pelatihan ini nanti ini ada pelatihan tahap pertama, ada tahap kedua, dan tahap ketiga.
Nah, jadi pelatihan ini dibuka oleh Laboratorium ES bekerja sama dengan CESDEP. Itu untuk membantu teman-teman semua yang kesulitan dalam masalah penelitian. Jadi bisa diikuti terus materinya. Kalau punya pertanyaan nanti bisa didiskusikan di grup atau bisa privat chat dengan saya. Nanti kita bisa diskusikan bersama-sama gitu. Mungkin ini sudah cukup dulu. Untuk yang terakhir Pak Iska sesuatu. Ya, baik ya. Saya suka dengan mahasiswa yang progresif, mahasiswa yang mau belajar gitu ya. Saya sendiri adalah seorang pembelajar ya. Kadang-kadang saya di kelas mungkin agak keras ya karena memang saya melihat ada sesuatu yang harus diangkat ya, bukan karena kebencian, tidak sama sekali tidak ada seperti itu. Justru kalau saya ada seperti ini mengajak para mahasiswa itu untuk lebih mau mengembangkan diri gitu ya. Mau mengembangkan diri, dan ini kenapa saya buka. Saya punya pondok pesantren di rumah, itu ada 30 orang mahasiswa di tempat saya ya. Jadi mereka kadang-kadang saya juga belajar, walaupun saya tahu tidak semua orang kepingin belajar begitu. Tetapi ini adalah sebuah proses pembelajaran. Tidak ada kata, tiada hari tanpa belajar. Tiada hari tanpa membaca. Karena tugas mahasiswa adalah membaca, maka mari kita sama-sama tingkatkan supaya IAIN Salatiga itu menjadi lebih baik, menjadi lebih bermutu, menjadi lebih berkembang, ya. Dan berkembangnya IAIN itu tidak bisa lepas dari orang-orang yang ada di dalamnya. Apakah itu mahasiswa, apakah itu dosen, apakah itu sarana prasarana, apakah itu lingkungan, semuanya ada. Dan kita harus saling memahami bahwa setiap dari kita ini ada kelebihan dan ada kekurangan. Dalam bahasa manajemen kita bisa menggunakan teorinya siapa? Johari Windows, ya. Ada kalanya saya tahu, kalian tidak tahu. Ada kalanya kalian tahu, saya tidak tahu. Ada kalanya kita, kamu dan saya sama-sama tahu. Ada kalanya kamu dan saya sama-sama tidak tahu. Jadi nggak ada yang lebih dominan, nggak ada. Ya, yang ada adalah saya belajar lebih dulu. Mungkin dalam masalah ini. Di sisi lain mungkin Pak Angga, Pak Zuhri, Pak Rofi Udin itu lebih dulu belajarnya. Saya sering belajar dengan Pak Rofi Udin, ya. Saya nggak perlu malu karena memang nggak bisa. Salah satu orang yang tidak bisa adalah ya dia mau belajar. Itu saja, ya kan? Saya kalau belajar misalnya ekonometrik nih, itu harus belajar dengan siapa? Ya dengan mereka-mereka yang bisa. Ini buku saya ekonometrik luar biasa banyak banget ya. Nggak ngerti misalnya. Ya. Basic-basic ekonometrik di belakang buku saya, belum lagi yang di atas buku-buku saya banyak belum yang terbaca begitu. Nah, keinginan saya adalah ayo mahasiswa yang mau-mau aja deh. Karena dari sekian banyak mahasiswa juga ada yang nggak mau kan, yang mau-mau saja. Yuk kita sama-sama berpikir. Kalau perlu kita bikin forum diskusi lagi diprakarsai oleh lab atau diprakarsai oleh kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa, silakan. Jadikan tempat saya, pondok saya ini sebagai tempat untuk kita bersama-sama memajukan ke basic keilmuan kita. Insya Allah. Kalau saya ada waktu, saya pas tidak tugas gitu, insya Allah. Saya mau untuk membantu mahasiswa sejauh yang saya bisa loh ya. Yang saya nggak bisa tentu kita harus minta bantuan orang lain. Saya kira itu Umi ya. Terima kasih. Ya. Baik, demikian teman-teman materi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Kesimpulannya adalah sebenarnya penelitian yang baik itu adalah penelitian yang selesai. Sesederhana apapun penelitian, asal didalami dengan baik, itu adalah menjadi penelitian yang luar biasa. Demikian dari saya untuk penutupnya, karena ini kita dalam kondisi COVID-19, stay safe, di rumah aja, nggak usah main-main. Kalau keluar pakai masker, jangan lupa pakai hand sanitizer. Ya, stay safe, kita bantu pemerintah untuk mengatasi COVID-19. Terima kasih, demikian saja. Mungkin bisa ditutup ya, Pak? Ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.